berfirmanlah ia kepada Musa, "Naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh." Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannyalah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah, yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini
dan mempelajari firman Tuhan Kompas Kehidupan dari kitab Keluaran 24. Tuhan Yesus memberkati. Perikop pertama mengenai upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel, sedangkan yang kedua mengenai Musa di Gunung Sinai. Saudara, apa yang terjadi yang dituliskan dalam Keluaran 24 ini adalah upacara perjanjian yang diadakan antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ya, berjanji di kedua pihak itu. Tuhan menawarkan penyertaan dan jaminannya atas Israel, dan Israel harus berjanji taat kepada segenap firman Tuhan. Upacara itu dimulai dengan persembahan korban. Darah korban separuh disiram ke mezbah, mewakili bagian Tuhan sebagai pernyataan kesetiaan Tuhan kepada Israel, dan sisa darah korban yang lain disiramkan kepada bagian mezbah umat Israel untuk menyatakan mereka berkomitmen untuk taat dan setia kepada Tuhan. Jadi upacara perjanjian darah ini, korban darah ini adalah persekutuan yang disiramkan kepada kedua belah pihak untuk berjanji masing-masing melaksanakan kewajibannya. Dikatakan bahwa di ayat 10 Tuhan berkenan menampakkan diri bagian kakinya saja kepada Israel, dan mereka diwakili oleh para pemimpinnya menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui makan minum di hadapan Tuhan. Lalu Musa mendapat tugas khusus naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu berisi 10 hukum Tuhan, ya, yang ditulis secara rinci, dan berbagai peraturan mengenai pendirian kemah suci yang akan dijabarkan nanti pada pasal 25-40. Saudara, korban darah melambangkan korban Kristus di salib untuk memperdamaikan, mempersatukan antara Tuhan dengan setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia, menjanjikan penyertaan, pemeliharaannya kepada setiap orang yang percaya dan menerimanya. Sebaliknya, anak-anaknya juga dipanggil untuk setia dan taat kepadanya. Bukan hanya KTP, bukan hanya keturunan, tetapi sungguh-sungguh orang Kristen yang setia dan taat, yang mengalami perubahan, yang mengalami pembaharuan. Secara formal kita merayakan perjamuan kudus. Itu sakramen yang memperagakan kembali perjanjian komitmen antara Allah dengan umatnya melalui makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah Kristus. Tuhan tolong kita setiap kali kita menyatakan komitmen kita untuk hidup lebih setia, lebih mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu setia dan mengasihi kita. Tuhan tolong kita saudara supaya bisa melaksanakan kewajiban kita bagi Tuhan, yaitu hidup taat dan setia. Maka kita akan menikmati penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Amin. Tuhan memberkati.